Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masuk bab baru. Bab itu perintah untuk mengasihi dan berbuat baik kepada kaum perempuan. Jadi karena bab baru tentu saja diawali dengan ayat-ayat tertentu, sehingga tidak kita buatkan tulisannya, karena kita mempelajari 1-2 buah ayat. Ayat yang pertama adalah surat An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke-19. Judul babnya perintah untuk berbuat baik dan mengasihi kaum perempuan atau wanita. Perintah kepada lelaki. Kami harus kaji untuk apa-apa. An-Nisa surat keempat, ayat yang ke-19. Mudah-mudahan sudah ketemu. Halaman 80. Alun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhun illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sampai di situ. Mari kita terjemah dulu. Wahai orang-orang yang beriman, la yahillu, tidak halal, la yahillu, tidak halal, lakum, bagi kamu, antarithu, untuk mewarisi, an-nisa, perempuan atau wanita, karha, dalam keadaan pemaksaan atau dengan jalan paksa. Wala, dan jangan pula ta'duluhunna, ta'dulu, kamu menyempitkan, menyusahkan hunna, mereka, litadhabu, li, karena untuk tadhabu, mengambil atau memperoleh, bi ba'di, sebagian ma ataitumuhunna, apa yang ataitu, kamu memberikan kepada mereka, illa, melainkan ayatina, yatina, mereka memperbuat, melakukan, mendatangi, fi fahishah, perbuatan fahishah, keji, mubayyinah, secara terang-terangan, wa ashiruhunna, dan ashiru, bergaullah kamu, hunna, dengan mereka, bil ma'ruf, menurut cara yang baik, cara yang patut, cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, fa in, maka jika, karihtumu, kamu benci, kamu tidak menyukai, hunna, mereka, fa'asa,
maka boleh jadi antakrahu syai'a, bahwa kamu membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, menjadikan Allah padanya kebaikan yang sangat banyak. Demikian terjemah. Mari kita coba pelajari. Kepada kaum laki-laki, siapapun kaum laki-laki, baik dia sebagai bapak, sebagai suami, sebagai anak atau sebagai saudara, diperintahkan untuk berbuat baik dan mengasihi kaum perempuan. Kalau dia bapak, anak perempuannya. Kalau dia suami, istrinya. Kalau dia anak, ibunya. Kalau dia saudara, saudarinya. Begitu seterusnya. Mulai dari yang terkecil sampai meluas. Dan perempuan memang mendapatkan suatu tempat yang sangat mulia di dalam ajaran agama. Ditinggikan, dianjung, karena memang keadaannya memang harus begitu. Sehingga kami laki-laki diperintah untuk bergaul dengan baik dengan para wanita. Tentu banyak penyebabnya, banyak alasannya, banyak faktornya. Lebih-lebih ketika dalam pergaulan rumah tangga. Di situ ada suami, ya di situ ada istri. Dulu di zaman jahiliyah di negeri Arab, sebenarnya bukan hanya di negeri Arab, tapi itu salah satu contoh. Kaum perempuan sangat rendah sekali kedudukannya. Ingat, bukan hanya di negeri Arab, bukan. Di Yunani, perempuan itu tidak boleh kemana-mana, bahkan menonton orang main pun boleh. Zaman dulu, jadi budak, pemuas. Jadi kalau bicara tentang budak, jangan pikiran kita tertuju hanya kepada Arab atau Islam. Kalau bicara tentang kedudukan perempuan yang sangat rendah, jangan menghadap kepada Islam. Islam justru meninggikan kedudukannya, posisinya memuliakan. Nah, salah satunya ini dibikin bab tersendiri, judul tersendiri dalam kitab ini, yaitu bab perintah untuk berbuat baik dan mengasihi kaum perempuan. Tiba di rumah tangga dulu, kalau mati seorang dan dia meninggalkan istri atau berpaura istri, istri itu berpindah haknya kepada anak-anak yang meninggal. Dan jika anak-anaknya suka, dia boleh mengawini ibu tirinya. Boleh mengawini ibu tirinya, atau dialah yang yang mengasih restu mau kawin perempuan itu atau tidak. Atau dibiarkannya terkatung-katung, tetapi dia tetap dalam penjagaan, pengawasan, di bawah tindakan dan urusan keluarga yang meninggal. Si A mati, lalu dia meninggalkan istri, anaknya boleh mengawininya, dan anaknya lebih utama untuk mengawininya daripada orang lain jika anaknya mau mengawininya. Apalagi yang istri ini masih muda. Dengan catatan bukan hanya di Arab, sampai sekarang di Afrika masih ada seperti itu. Dan ini adalah suatu merendahkan kaum perempuan.
Bagaikan perempuan itu makhluk yang bisa dioper-oper, diberi-beri seperti barang. Maka datang Islam membatalkan itu. Yang diseru pertama kali orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang berimanlah yang mau patuh, yang mau taat, yang mau tunduk. Imannya lebih dulu menonjol daripada kebiasaan. Yang paling payah kata orang, merubah kebiasaan dan meninggalkan kebiasaan. Walau kebiasaan itu salah. Apalagi menggantinya dengan yang sebaliknya. Jadi yang paling payah adalah mengganti, merubah, meninggalkan kebiasaan dan membiasakan yang tidak biasa. Apalagi yang biasa itu menguntungkan, menyenangkan hawa nafsu, sesuatu yang disukai, yang disenangi oleh nafsu, lebih sulit lagi meninggalkannya. Baru bisa kebiasaan itu ditinggalkan, diganti, dirubah dengan sebaliknya kalau imannya menyuruh. Jika imannya menyuruh, tidak bisa. Kita ambil contoh. Ketika turun pelarangan khamar. Orang-orang sana, khamar itu bagaikan menjadi minuman kaleng biasa saja di kita. Apapun acara harus ada khamar. Duduk-duduk, apalagi acara pesta harus khamar. Bagaikan hari biasa. Bukan di Arab. Sampai sekarang di daerah Sumatera Utara begitu. Di tempat-tempat lain Indonesia masih begitu. Berapa banyak orang yang mati karena tua oplosan di Indonesia. Jadi mereka sudah terbiasa dengan khamar. Kalau tidak ada khamar, ada yang kurang. Maka apapun acara, maka tuan rumah harus menyediakan khamar atau mereka bawa khamar tua. Nah, ketika turun perintah untuk menyatakan khamar itu adalah haram, tidak halal secara bertahap, langsung dituangkan bejana-bejana, kendi-kendi yang isinya khamar, sehingga beceklah lorong-lorong Madinah. Kenapa mereka bisa begitu? Iman. Karena imannya lebih kuat, maka kalahlah kebiasaan. Dia bisa meninggalkan kebiasaan. Bahkan kebiasaan itu sudah mendarah daging. Minum khamar itu sudah mendarah daging. Sulit meninggalkan. Orang kalau sudah candu minum tua, sulit meninggalkannya. Tapi bagi orang beriman bisa meninggalkan. Sama dengan rokok. Minum tua, menokok meja. Tahu menokok meja? Menokok meja. Buka kitab Kuniang. Tahu kitab Kuniang? Nah, kitab. Kebiasaan, apalagi kebiasaan itu adalah mencandu. Lebih-lebih menguntungkan, menyenangkan hawa nafsu. Salah satu contoh kebiasaan dan sudah menjadi biasa di tengah Arab itu. Mati seorang ayah, anaknya mewarisi ibunya. Orang-orang Arab dulu kan sudah menjadi kebiasaan dan biasa saja. Bahkan itu suatu kehormatan, perempuan berumur belasan tahun kawin dengan orang sudah tua. Di zaman itu, ketika itu. Bahkan sekarang sudah muncul lagi kebiasaan itu. Ada orang umur 23 tahun kawin dengan umur 65 tahun.
jarak usia 30 tahun lebih. Banyak sekarang kejadian. Banyak kejadian. Bagi kita yang tidak pernah melihat itu jadi aneh, tapi bagi orang biasa saja. Nah, apabila meninggal si ayah, anak-anak laki-lakinya mewarisi istri si ayah. Kalau dia suka, dikawininya. Kalau tidak, diserahkan kepada orang lain, tapi maharnya dia yang ambil. Ingat, mahar itu bukan model mahar dewa. Dewa mahar kan seperangkat saja. Seperangkat dalam model seperangkat. Mahar itu permintaan perempuan. Itu bukan harganya, tidak. Pertanda kesediaannya menyerahkan jiwa raganya kepada laki-laki. Laki-laki harus menyatakan dengan berikan beberapa yang diminta oleh perempuan. Namanya mahar atau mas kawin. Di kita kan dek murah ya. Kadang-kadang tidak tahu-tahu seperti isi mahar. Orang ada toko, rumah, kadang kebun, kadang usaha, biasa. Sampai sekarang di Arab itu terkenal dengan mahar tinggi. Di Arab Saudi, mahar tinggi. Dibanding dengan orang kita, oh jauh. Di kita tadi kan itu tadi, seperangkat, salah. Dah. Di kita barangkali yang penting di kami abangnya lah, dah. Mau seperangkat, mau kodek saja juga boleh, tidak masalah. Yang penting abangnya mau dengan saya. Jadi perempuan itu kalau tidak suka anaknya atau saudara ayahnya atau siapa saja, maka jika dia kawin dengan lain, maharnya diambil. Bisa jadi wanitanya diwarisi, sekaligus harta wanita itu juga diambilnya. Misal bapaknya kaya raya, mati dia, bapaknya, istrinya kan dapat mahar, dapat warisan. Nah, warisan. Anaknya dapat warisan. Kemudian juga mendapat warisan si ibu tiri. Ibu tirinya dia dapat, harta ibu tirinya dia dapat. Kenapa ibu tirinya dapat? Ibu tirinya masih muda. Dia kawini, dia yang paling berhak mengawini. Ini gaya jahiliyah. Maka diperantas. Dimulai dengan menyeru orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman pasti menerima. Karena orang beriman itu jawabannya satu, sami'na wa ata'na. Itu jawaban orang beriman, tanpa menanyakan kenapa dan mengapa. Orang yang kurang iman itu selalu yang muncul ke permukaan bukan sami'na wa ata'na, yang tanya kenapa, mengapa. Orang beriman yang paling dulu jawabannya kami dengar, kami patuhi. Tahu dia tidak tahu, mengerti tidak mengerti, dia hikmahnya, manfaatnya, gunanya jelas. Ini kalau perintah, sami'na. Tiba di angkatan, siap pak, siap pak, siap pak, siap pak. La yahillu, tidak halal, para laki-laki, oi orang beriman laki-laki, la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu, antarithu, untuk mewarisi an-nisa, wanita atau perempuan, karha, dengan jalan paksa. Itu kan paksaan. Jangan ditanyakan sebaliknya. Kalau tidak terpaksa kan tidak masalah, tidak begitu.
Karena perempuan itu pasti dia terpaksa dan dipaksa untuk seperti itu. Dipaksa oleh adat istiadat, dipaksa oleh tradisi, dipaksa oleh lingkungan. Terpaksa, dia tidak senang. Masa dia dijadikan benda yang diwaris-wariskan? Kecuali memang perempuannya tidak terhormat, maka diberantas oleh Islam dengan cara begitu. Tidak halal. Kalau tidak halal, haram. Masa istri bapak dikawini? Kemudian hartanya juga dapat. Kalau tidak mau, kawini orang lain, maharnya diambil. Atau dikawinkan tidak, dibiarkan dia terkatung-katung, bagantuang tidak batali. Orang lain pun tidak bisa masuk. Nah, ini tujuannya untuk menganiaya. Tujuannya untuk itu satu. Wala ta'duluhunna, dan wahai orang-orang beriman, jangan ta'duluhunna, jangan pula kalian menyusahkan mereka. Ta'dulu, adal itu menahan. Jangan kalian menahan-nahan mereka sehingga mereka tidak bebas setelah mati suaminya. Ta'dulu menahan, tapi di sini katakan menyusahkan, menyempitkan. Ditahan itu bakatuang tidak batali, dikawini tidak, dibiarkan kawin juga tidak. La ta'dulu, termasuk kata-kata ta'dulu, jangan bikin dia menjadi sempit, susah, payah, tersisa, dengan tujuan nanti si perempuan itu kalau dia tidak senang, tidak suka lagi dengan suaminya, tentu dia minta cerai. Kalau perempuannya minta cerai, namanya khulu'. Melepaskan ikatan perkawinan. Nah, terus kata laki-laki mempunyai talak. Laki talak. Dan talak berada di tangan laki-laki. Kalau di perempuan tidak ada talak. Yang ada khulu', minta cerai. Kemana diminta? Ke pengadilan. Kalau tidak mau lakinya menceraikan, dia ajukan ke pengadilan. Dia tidak senang, dia tidak suka dengan suaminya. Apakah KDRT atau memang tidak lagi, atau suaminya melakukan selingkuh pingkuh, atau macam-macam. Sehingga perempuan tidak tahan, tidak bisa melanjutkan hubungan pernikahan, dia harus khulu', minta cerai, mengajukan ke pengadilan, menggugat perceraian. Kalau pengadilan menimbang, memutuskan, semua akhirnya pengadilan memutuskan cerai. Suka tidak suka suaminya, kalau pengadilan sudah memutuskan cerai. Dengan sanksinya perempuan harus mengembalikan mahar lagi. Karena dia minta cerai. Kalau maharnya Otto Ferrari, ya. Kalau maharnya seperangkat salat, lebih murah kan? Kalau maharnya ruko, kembali lagi. Karena dia minta lepas, maka dia harus mengembalikan punya orang, dia yang minta lepas. Kalau laki yang menceraikan, wang iwat namanya. Laki-laki yang menceraikan, maka perempuan selama masih iddah tetap dibelanjai, tetap dinafkahi, dikasih pasongan. Itulah wang iwat. Kau saya nak diceraikan enggak?
simak-simak lah. Aku rumah minta cara ikut caranya. Lalu dicari-carilah celah, dicari-cari peluang, dibikin-bikin masalah supaya perempuan suka minta cerai dengan tujuan untuk mengambil tetengkok tak? Nyo minta mahar dulu rukonya dia dulu cintrong mana bagi ruko cek rupanya kayun letaknya sampai strategi selesai. Lalu produksi kok kiranya bentul lah produksi lah. Kalau piti surang kan lama raso ndak perlu dulu lah yo udah kah. Nah kadang isu surahnya udah kan ada begitu. Jadi bagaimanapun laki-laki jangan membuat susah perempuan. Dan jangan menyusahkan. Jangan membuat mereka yang ujung-ujungnya minta cerai. Tujuan litadhabu, agar supaya kamu membawa pergi apa? Uang maharnya bi ba'di ma ataitumuhunna bi ba'di sebahagian apa yang telah ataitum kamu memberikan kepada mereka mahar. Maka kenapa sebagian? Karena semua harta diminta mahar saja. Kalau hadiah-hadiah enggak lagi. Ini menghadiahkan ini itu enggak mahar. Menghadiahkan ini dihadiahkannya kajai. Kajai meh minta kajai galang meh ndak kajai meh. Ndak boleh, itu hadiah. Apa yang dihadiahkan ndak? Yang dikembalikan apa? Mahar. Kalau hadiah itu peragihan, tidak ada kaitannya dengan pernikahan. Hadiah di tanda cinta, tanda sayang, tanda suka. Jadi hadiah. Orang kalau suka-suka kan dia hadiahnya ke bininya. Apa yang dia hadiahkan? Apalagi bini ku pandai lo marayu. Dah, terbuka sadolanya puro. Lah dapik ni saudara tu suami nyubik nulah. Rumah tabuian di tanah bini. Kadang tabuian lu di tanah bini malai. Bebedonya. Saya je pejajak pak. Tu padusi na mentiko langit tu. Laki-laki jangan bikin mereka susah atau menyempitkan mereka. Hai laki-laki beriman, la ta'dulu. Ta'dulu itu menyusahkan, menyempitkan. Jangan ta'dulu kamu menyusahkan, menyempitkan mereka. Jangan menyusahkan mereka, menyempitkan mereka dengan tujuan nyo minta carai. Li tadhabu, agar supaya kamu membawa pergi sebagian harta apa yang kamu berikan. Bi ba'di, sebagian ma apa yang ataitumu kamu berikan kepada mereka. Bisa tertengkok? Sehingga minta carainya. Karena produksi tidak bisa mencaraian. Dan caraian nang bisa mencaraian nang. Carilah di kau kari dan jalan. Tidak itu ke carai. Cara itu talak. Talak itu melepaskan. Siapa yang melepaskan? Laki-laki. Kenapa dilepaskan? Dulu dia diserahkan. Aku nikahkan anakku yang bernama si Anu denganmu mahar sekian tu.
pernah Pak. Tunai. Lah, kan diserahkan. Berarti laki-laki semenjak itu sudah mengambil alih. Berubah ketaatan perempuan kepada suami. Dan ketika itu berubah pula tanggung jawab orang tua kepada suami. Dia sudah mengambil alih tanggung jawab ayahnya. Karena dia sudah mengambil tanggung jawab ayahnya, maka perempuan harus mengalihkan taatnya kepada suaminya. Gitu rumah tangga. Lalu suami tidak bisa lagi dilepaskannya, dilepaskannya. Farikuhunna, lepaskan mereka. Nah, itu talak melepaskan lagi. Perempuan tidak bisa melepaskan. Kenapa? Dia dulu yang menyerahkan bapaknya. Caranya minta lepas. Minta lepas itu harus ditanggalkan lagi. Namun khulu' itu menanggalkan baju. Apa khulu'? Menanggalkan. Dia minta tanggalkan. Tidak mau suaminya melepaskannya, menanggalkannya. Maka pengadilan. Dah. Cerai salam bahwa dia detih. Cerai. Kalau perempuan yang minta cerai khulu'. Barangkali elok mana udah nak kau. Cerai salam bahwa dah. Kalau lakinya gagah, kupiannya teleng, sakunya berisi, nyo siap, minta cerai wak, gara-gara ya pemulai wak, berdosa. Pemulai lama lihat kan? Karena lah tua-tua kau lama 70 tu kena pada lama, cerai wak. Suaminya tak masalah, bertanggung jawab, baik, bertanggung jawab, setia. Minta cerai berdosa perempuan. Tak banyak begitu, tapi tanggung jawabnya dilaksanakan. Minta cerai kan? Ini kan ya tu, nak apa? Tak cerai. Laki-laki kau tak apa-apa, ada minta cerainya berdosa perempuan. Lantaran ada maunya. Tak boleh minta cerai. Tapi kalau ada alasan suami tidak salat, suami pampok, suami bunkan dia misalnya. Kalau bun kambian terima salah. Halo. Kalau suami bun kambian misalnya. Awak kambian kan? Namedo suami bunkan dia, ayo. Tak cerai pak. Dia tahu bunkan dia. Pak buru, tak ketujuh dah pak, tak suka dah pak. Lalu pak disuruhnya meri anjing tiap pagi dia. Suka pak. Tak kalau nak kamu tak suka tu. Tak mau nak mencerai, pergi ke pengadilan. Tu ada alasan. Ada alasan ni boleh. Yang tak boleh, nak ada suaminya baik. Bertanggung jawab. Tanggung jawab dia. Minta cerai gara-gara sesuatu. Baru berdosa perempuan. Tapi kalau ada penyebabnya, tak bisa lagi dengan suaminya hidup. Suaminya kasar, pamberang, buruk-buranga. Tahu buruk-buranga? Kadang-kadang pitih dagiahnya, kadang-kadang indah. Lawa kejibun, minta cerai. Ajukan ke, namanya melepaskan, minta menanggalkan, khala'a menanggalkan, nanggal maju, tangan maju. Pengadilan yang memutuskan. Bahayanya kalau perempuan minta cerai tidak bisa lagi kembali. Itu bahayanya. Ini minta cerai. Nggak usah kembali benda. Nama itu. Kalau ada awak sen tu. Minta cerai.
Nah, hati-hati kalau minta cerai kepada saya. Saya tinggal saja habis. Itu mau kau fikir minta cerai. Agak-agak ini minta cerai. Sebab kalau minta cerai minta tangga, mahar mana bagi boleh? Bayangkan. Lalu pulang lagi. Tak ada rujuk. Orang kalau minta khulu' tak ada rujuk. Yang ada rujuk kau talak. Talak 1. Selama masa iddah rujuk boleh. Talak 2 selama masa iddah rujuk boleh. Talak 3 tak ada rujuk. Suruh bersamin lain dengan batu-batu yang ingin suaminya lain. Kebetulan caranya baru boleh. Ulang balik kahwin. Tapi kalau keluar tak ada rujuk. Tak ada rujuk. Kau tidak bisa sabi kau. Tak boleh. Awak minta cerai. Kiranya laki awak kau gagah kiranya mah. Saya cari jauh-jauh gagah kira. Kau gara-gara lah. Gara-gara WA, gara-gara grup Nggak bisa balik. Itu bayunya minta cerai. Bang kau minta cerai ke juga? Pada kajian suka cerai wah. Oh ya. La tak dulu. Jangan kalian hai laki-laki yang beriman membuat mereka susah, sempit, membuat gara-gara sehingga dia minta cerai agar supaya litadhabu, kamu bisa membawa pergi bibak di sebagian apa yang telah kamu berikan kepada mereka, itu mahar. Kalau tak nak laku nak kau. Dan aku sebab mahar tu kadang-kadang beralah. Alah lagunya. Dibawa na laku ang nabakuyan tu kali kami. Karena di madu. Sebenarnya bu takut tanya ibu. Sebenarnya babi ni 2, 3 cukup tu urusan suami, urusan isteri tu. Itu malah menyebut. Kau orang boleh tertuduh lah bukan? Menjadi tertuduh bukan? Dan sebenarnya tidak perlu minta izin. Cuman adabnya, etikanya. Sedangkan kai ya salah minta izin wak. Oi, ni kau cedik pajaruahnya. Apalagi bini. Tapi kalau minta izin bini tak izin. Nah, itulah masalahnya. Kawinnya diam-diam minta cerai wak gara-gara itu. Tidak masalah. Cuma penderitaan itu biasanya perempuan yang terjadi. Apalagi perempuan itu tidak bisa lagi melayani suaminya. Jadi itu buat. Jangan kita fikir dulu balik sebelah nak. Laki-laki pun tidak boleh kahwin 2, 3, kecuali pertama menyelamatkan perempuan. Dia punya anak 3, 4, kehidupannya susah. Kita kahwini, itu berpahala. Yang kedua, perempuan-perempuan saleh nak ketemu jodoh. Yang ada sekitarnya laki-laki yang durjana. Takut ya, kau perempuan saleh, perempuan taat, perempuan alim, hafizah leh, guru leh. Khawatir. Dan ini tidak ingin kahwin orang lain. Sebab tak selepel. Ini orang agama. Dan lain-lain saya orang-orang entah hahaha sen. Baiknya kepada seorang lelaki, mengeceknya ke lelaki, dia muah mengawan ini mau. Maka ketika itu si istri lama tidak boleh menghalanginya demi menyelamatkan perempuan saleh.
Bu, perempuan saleh jatuh ke tangan laki-laki bejat, perempuan rusak. Sampai situ apakah hamba disalahan? Alulai. Nah, disalahkan. Atau perempuanlah sakit. Nah, baru sakit tidak bisa melayani suami, suaminya masih gagah, masih energik, tidak bisa melayani suami. Dia sakit, tidak bisa melayani. Atau dia sudah frigid, capek frigidnya, dingin. Laki-laki umur berapapun tidak pernah dingin. Bukan laki-laki tidak pernah dingin. Sebenarnya laki-laki tidak dibuik-buik, itu memang laki-laki begitu, tidak pernah dingin. Kita perempuan lah frigid atau dah sakit-sakit, tidak mampu kawin, tidak boleh kita minta cerai. Sebab kita sendiri tidak mampu. Apa tu? Tiga. Masih berantah mau tak? Kan lu mantah kan? Lu mantah. Dan sampai perempuan tu banyak di negara. Enggak kejadian Bu di Tunisia. Meminta kepada pemerintah agar pemerintah mencabut larangan sang suami kawin. 2, 3. Perempuan yang minta, sebab perempuannya cenata 70 banding 30. Maka perempuan-perempuan yang demo mengizinkan para laki-laki kawin 1, 2. Karena perempuan terlalu banyak. Itu akan tiba masanya. Di Indonesia lah tiba sebenarnya, tapi dek laki-laki masih elok di Indonesia ke. Ampe tu. Abeko nangka limo laki-laki ko napasunya tinggi. Tidak bisa gimana? Pantang tercela. Sementara bini ko banyak singinyang. Tahu banyak siginyang. Banyak siginyang. Laki-laki libidonya tinggi. Kau boleh menerima kau? Maklum salah. Apalagi laki-laki aku orang pengalua. Tahu pengalua? Acok mencari orang banyak. Jatuhnya kau ke zina apakah? Awak tiap pulang laki ko tiap menceringi, tiap mencemee. Entah laki-laki ko itu sepengana. Ada perempuan seperti itu. Mana? Di luar itu barangkali sedana. Jadi ada lo momen-momen, keadaan-keadaan, waktu-waktu yang memang laki-laki ko harus kawin dan perempuan harus menerima. Karena perempuan itu egois. Egois kepada kaumnya sendiri. Kamu pernah didatangi orang, bukan untuk minta kawinnya, mau enggak? Mencarian. Pak, kamu kok dicarainya sudah tua, lihat apa ada, mau? Dan penting mau bisa beranak lah sana, mau. Umur sekian lah. Mau ingin beranak, orang enggak ada yang pulang. Lain enggak dapat. Kamu asing kawinnya yang mau. Lah beranak, bawa kau tinggal, mau rela sana ada, mau biayain je. Yang ingin beranak, orang nak mau, nak ada orang nak kawinnya. Yang ingin keturunan, sebab bagaimanapun, awak kan ketua. Salah satu tujuan kawin apa? Berketurunan. Di awak lah ada pasanda dari itu. Alai. Lapis salah. Lapis salah. Lapis salah. Sebenarnya laki-laki yang baik juga berfikir-fikir panjang kalau untuk kawin. Sebabnya nanti bisa teleng di akhirat. Teleng sabalah baunya. Sebab tanggungjawabnya lebih besar. Ambo sebagai laki-laki
harus berpikir kalau kawin sama dia. Sebab nanti menambah tanggung jawab. Bukan hanya malapehan sesuatu, tanggung jawab tambah. Keadilan dituntut. Belum lagi masalah-masalah yang timbul. Kira-kira begitu. Nah, sekarang balik gitu. Kalau perempuan yang minta cerai, lalu kawin laki-laki perempuan kau tidak tahan hidup, ya suaminya lain. Karena suami kau bagana-bagana begini-begini, dan itu dibuai-buai oleh suami supaya istri minta cerai. Jangan lakukan itu. Laki-laki, jangan berbuat itu. Nah, illa melainkan perempuan itu yaktina memperbuat, itu melakukan atau mendatangi perbuatan keji yang terang-terangan, berselingkuh dia, berzina dia. Maka sikap perbuatan keji seperti zina. Yatina bi fahishatin, berbuat zina, atau nusus, durhaka, bangkang kepada suami, melawan kepada suami, atau suaminya ditinggal-tinggalkan saya, ditinggal-tinggal suaminya. Maka bikinlah siasat agar perempuan itu yang minta cerai. Kalau kamu tidak mau melepaskan, menceraikan, bikinnya supaya minta cerai, supaya kamu bisa ambil aratonya. Karena perempuan sekarang yang meninggalkan suami, membiarkan suami, karena perempuan kok lepas liar, atau durhaka, atau bangkang, atau masuk partai DKI di bawah kekuasaan istri. Maka kalau perempuan yang seperti itu membantah, melawan, membangkang, setiap hari adu-adu masalah, laki-laki boleh membikinnya supaya minta cerai. Ini kan imbang kan? Laki-laki tidak boleh menyempitkan perempuan dan tidak boleh mewarisi perempuan. Dia harus berbakti kepada perempuan. Tapi kalaulah uwi-uwi yang minta kata, tahu uwi-uwi ya? Aku ya uwi-uwi ya. Jamara bunyinya malam, siang, matahari kena ya. Aku pakak tadi orang, dicarinya kata. Kau nemu uwi minta kata, carinya kata dengan makanan. Tabang sana berhenti. Kalau lah uwi minta kata, parusi kau boleh dicarikan. Dan boleh cari lili supaya minta carai. Ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiru, pergaulilah oleh kamu hai laki-laki, hunna, mereka perempuan itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jika ma'ruf, andaikan kamu hai laki-laki tidak suka lagi kepada perempuan, tetap kamu berbuat baik kepada dia. Karena berbuat ma'ruf itu disuruh. Ini kembali dengan cinta. Kalau cinta namanya mawaddah. Kini kok cinta tidak cinta harus berbuat baik kepada perempuan. Bahkan kalau malapeh mana dengan ma'ruf, fariquhunna bi ma'rufin. Ceraikan perempuan itu dengan cara yang ma'ruf. Kalau kamu ingin menceraikan perempuan, ceraikan dengan cara yang baik. Itu surat talak bi ma'rufin. Baca caranya, selesailah haid dulu,
lah haidnya, jangan digauli, jatuhkan cerai. Kalau ingin mencerainya. Itu cara mencari sunnah tu. Selesainya haid, lah sucinya, jangan bergaul dengan dia, jatuhkan cerai dengan baik-baik. Rasanya tidak mungkin dilanjutkan rumah tangga kita nak. Ba mentun. Ya betul lah. Cik ke dia cik kemudian cik menyenggeng, cik belakang malah cara nak buat. Cak cara balik. Jadi saksi. Pak, saudara, mama ko bini ambo ko lambo cara sekali. Buat jatuh cara cik, itu cara cik. Dengan cara baik. Memang itu mesti cara. Ndak apa ang Pak Diden dah. Pak ang lo diangnya. Banyak. Padusi kita lawan. Siapa awak? Ndak do di betul lah. Kalau bahagia ada. Bima'rufin, dengan cara yang ma'ruf. Jadi tetap lakukan dengan apalagi lah beranak, tetap ma'ruf. Berbuat baik disuruh, mencintai tidak disuruh. Mencintai itu masalah hati. Cinta masalah hati, tapi berbuat baik disuruh. Jadi itu bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Kalau kamu tidak cinta lagi, tapi karena mengingat segala macam, tidak diceraikan, tidak usah mengingat. Kalau diceraikan panjang masalah. Umur agaklah 60 apa cerai. Tapi wanda nya lah, tetap berbuat baik. Tahu nak Nak boleh. Lamba jelek pajak aku amba. Mana mau pi amba. Bahasa gay hendak amu amang ko hendak tak boleh. Lah nak tertarik saya menjadi. Kalau dicarain tak balah. Awak dah punya anak, awak dah tua. Tetap salah berbaik. Tidak cinta, tidak sayang, tapi tetap berbuat baik. Tidak diceraikan, tetap berbuat baik. Ketengok, tu laki-laki disuruh lah. Laki-laki ko tidak bisa ni padusi ko dah bala lah. Laki-laki ko padusi ko lah mentu lah. Mandi ke lah sekali sebalik hari. Ini betul lah. Awak kalau tua-tua, kalau wajar kan? Tak do tertarik perempuan laki-laki ke perempuan tu leh. Daya tarik tak do leh. Perempuan ko lah ko ala sakit-sakit, ko baalah, ko palayan lah kurang, ko mangalah. Cuma kadicarain baalah. Tak kadicarain baalah. Artinya ko bagawa saya baik-baik. Bima'rufin. Syiruhunna bima'ruf. Mantun Islam mengajari. Itu mantun. Ya kan caranya tiap sebentar kian ke rumah cucunya lah, ke rumah anak lah tinggal siapa rumah. Alasannya pergi ke sana cah. Bantu anu yang punya anak surang, padahal dah bisa anak aku nak lelaki. Kalian caranya nama kalian ko ba'ala gua. Atau mengecek ke dan sana. Kalian caranya dan sana ko ba'ala gua. Atau mengecek ke mamanya, di mama. Kalian caranya ba'ala gua. Tapi nak kalian caranya ba'ala. Ya payah akini ko baik-baik saya. Baik-baik saya. Bima'rufin. Perempuan tu anggaplah nyolah durako. Atau nak tahu dengan situasi, tetap baik-baik. Karena berbuat baik itu disuruh. Bukan cinta, berbuat baik. Okay. Mau minit lah ibu, ambo ke pemilu. Sebalik seperempat selesai ke juga. Pemilu, ambo harus ke kampung. Kau nak tertutup PNS TPS. Nyak wali itu adik ambo kini, jadi ambo harus memesan suara. Kami harus memesan suara, kehilangan suara cik kau.
ke kampuangmu berapa jaraknya? Perjalanan itu harus diperhitungkan kan? Ya, sama. Ada hujat. Fa in karihtumuhunna. Laki-laki, in jika karihtumu, kamu benci, kamu tidak suka, kamu tidak senang, hunna, kepada mereka perempuan-perempuan itu, fa'asa, maka boleh jadi, antakrahu, kamu benci, kamu tidak suka, kamu tidak senang sesuatu hal tentang perempuan itu, boleh jadi nanti Allah jadikan padanya ada kebaikan banyak. Bisa jadi tidak suka. Kamu kan laki-laki lah, ibu-ibu kan manusia. Awakku adun tak suka di suami. Kami laki-laki ku banyak lah tak suka pada sini. Jangan kecil ibu-ibu saya tak suka, kami banyak lah tak sukanya. Tidak, kami nak mau berdoa keriko. Tak suka, benci, tak senang kok tabiatnya, kok kelakunya, kok kebiasaannya, kok pelayanannya, kok ada tak suka, Pak. In karihtumu, jika kamu benci, tidak suka kepada perempuan itu, boleh jadi kamu tidak suka kepadanya, ada kebaikan yang banyak di luar itu. Tentang beberapa hal yang tidak suka, tapi ada kelebihan-kelebihan lainnya. Dan boleh jadi di balik ketidaksukaan kamu itu ada sesuatu yang lebih baik yang kamu peroleh padanya. Itulah. Untuk itu jangan bertonggok tidak suka miang. Jangan memacik tidak suka saja. Dulu eloknya. Lagi tertangkuk tu. Wah, lagi tertangkuk. Bayang-yang je. Karena ya tak. Laki-laki, jika kamu benci, karihtum, kamu benci, kamu tidak senang, kamu tidak suka, hunna, kepada mereka perempuan itu, fa'asa, maka mudah-mudahan boleh jadi, dengan harapan tu lah, boleh jadi kamu benci, tidak suka kepada sesuatu terdapat pada perempuan istrimu itu, di balik itu ada tersimpan kebaikan yang banyak. Di balik ketidaksukaan tu ada kelebihan-kelebihan lain yang terdapat dinya. Di orang lain tak ada dah. Dinya lain. Pecik lah tu. Kok baun mana biarlah. Nelelok. Ada sekolah laki-laki kau harus bijaksana. Sebab laki-laki yang lebih dominan itu akalnya. Perempuan yang lebih dominan perasaannya. Maka kau kaji ke laki-laki. Karena laki-laki lah yang bisa berpikir dengan akal yang tanpa membetulkan perasaan. Perempuan bukan tidak berakal, tapi kadang-kadang kalah akal sehatnya itu dengan perasaan. Bukan tak berakal. Bahkan perempuan banyak pintar daripada laki-laki. Cuma terkadang kalah dengan emosional perasaan. Haji ku kalau laki-laki baik. Di sana nanti dok corona. Jangan kopi. Kaji mau sampai situ, mau permisi capek, mau ke pulang kampung, ke pemilu, pilwana aku kiranya hebohnya lebih daripada pemilihan presiden bantuannya. Heboh loh. Di kampung kami sini heboh. Heboh hoyak-hoyaknya. Luar biasa hoyak-hoyaknya. Itulah kira-kira kajian. Kesimpulannya bawa kesimpulannya. Kesimpulan tadi. Tidak boleh. Nyala menengan baju. Perempuan kalau lah menengan baju, tapi kalau minta carai,
Lalu laki-laki yang menjatuhkan cerai, boleh ya? Kalau pengadilan menjatuhkan cerai, boleh. Bu, jatuh cerai di perempuan tu di pengadilan. Minta cerai, pas saya laki no dicerai, itu laki-laki yang mencerai. Beda kan? Hati-hati kalau minta cerai, yang cerai sekali kok. Kecil laki-laki, hati-hati. Sekian kesimpulannya, wah. Bawa saya pulang. Lah, kesimpulannya dibawa pulang. Ambo minta waktu 15 minit pada besok capek. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita semua. InsyaAllah nanti kita lanjutkan balik karena aku kajikan tergantung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.